Saat prosesi pemakaman Mbah Hadi, terjadi sebuah fenomena aneh luar biasa, yaitu ada batu besar di calon makamnya. Konon banyak warga yang berupaya mengangkat batu itu secara bersama-sama bergantian, alhasil tidak ada yang mampu mengangkatnya. Biografi Kiai Haji Muhammad Abdul Hadi Girikusumo membangun masjid dalam satu malam dan berkelahi dengan ular besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Mbah Hadi Girikusumo adalah putra dari Mbah Thohir bin Sodik bin Ghazali Klaten. Beliau terlahir dengan nama Hasan Muhibat. Beliau juga memiliki nama panggilan lain. Di antaranya adalah Mbah Giri, Mbah Hasan Muhibat, Kiai Giri, Mbah Hadi Girikusumo. Dalam pernikahannya Mbah Hadi Girikusumo dikaruniai 3 orang putra, yaitu 1. Mansur, 2. Sirajuddin, 3. Zahid. Nasab dari Mbah Hadi Girikusumo adalah sebagai berikut. Saifuddin Awal, Kiai Ageng Pandanaran I, Sunan Tembayat Klaten. Saifuddin Sani, Kiai Ageng Pandanaran II Semarang. Abdur Rashid, Batang. Abdul Karim, Paesan, Batang. Abu Wasijan, Medono, Pekalongan. Ghazali, Klaten. Sodik Jago, Thohir, Muhammad Abdul Hadi atau Mbah Hadi Girikusumo. Mbah Hadi Girikusumo wafat pada 12 Rajab 1931. Beliau disemayamkan di Komplek Makam Kasepuhan Desa Girikusumo, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Saat prosesi pemakaman Mbah Hadi, terjadi sebuah fenomena aneh luar biasa, yaitu ada batu besar di calon makamnya. Konon banyak warga yang berupaya mengangkat batu itu secara bersama-sama bergantian, alhasil tidak ada yang mampu mengangkatnya. Mbah Mansur anak pertama yang sanggup untuk mengangkat dan memindahkan batu tersebut. Sanad ilmu dan pendidikan Mbah Hadi Girikusumo. Mbah Hadi Girikusumo sejak kecil diasuh dan dididik oleh ayahnya Kiai Thohir bin Sodik bin Ghazali Klaten. Jika diurutkan ke atas, beliau masih memiliki darah keturunan Kiai Ageng Pandanaran I, Semarang, dan Sunan Tembayat, Klaten. Kiai Thohir bin Sodik bin Ghazali Klaten. Syekh Sulaiman Az-Zuhdi di Jabal Kubais, Mekah Al-Mukarramah. Silsilah sanad Mbah Hadi Girikusumo. Sanad Mursyid Tarikah Al-Aliyah An-Naqsyabandiyah Al-Mujadidiyah Al-Khalidiyah Mbah Hadi Girikusumo. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Jibril alaihis salam, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, Sayyidina Salman Al-Farisi, Syekh Hafidz Siddiq Akbar Abu Abdurrahman Qasim bin Muhammad bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih sepupuan dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali. Syekh Al-Imam Jafar Es-Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Al-Imam Husain bin Sayyidina Ali bin Abu Talib. Syekh Sultanul Arifin Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami Al-Uwaisi Laut Hazan, Kaspia, Iran. Syekh Abu Hasan Ali bin Jafar Al-Khirani Syahrut Simnan, Iran. Syekh Abu Ali Al-Fadal bin Muhammad Al-Farmadi At-Tusi, Iran. Asis Syafi'i
Beliau merupakan salah satu muridnya Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, dan beliau juga merupakan salah satu gurunya Imam Hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani Iran. Beliau ini salah satu cucu dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Syekh Haja Abdul Qolik Al-Gajduwani Al-Bukhari bin Al-Imam Abdul Jamil. Beliau ini cucunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Syekh Haja Arif Riwikari Ar-Rigari Al-Bukhari. Syekh Haja Mahmud Al-Anjir Faknawi. Syekh Haja Ali Ar-Rumaitini An-Nasaj. Syekh Haja Muhammad Baba As-Samasi. Syekh Haja Said Amir Kulal bin Amir Hamzah. Syekh Haja Muhammad bin Muhammad Bahaudin Syah An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari Al-Hanafi yang berjuluk Balagerdan, sang penolak balak. Ikram dari Syekh Muhammad Baba As-Samasi untuk Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsyabandi. Syekh Haja Muhammad bin Muhammad Alauddin Al-Ator Al-Bukhari, menantu dari Syekh Al-Imam Muhammad Bahaudin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Syekh Haja Nashiruddin Ubaidillah bin Muhammad bin Shihabuddin Al-Ahrari As-Sashi As-Samarkandi. Syekh Haya Yakub Al-Karhi bin Usman. Syekh Haja Muhammad Zahid Badahsyi, cucu Haya Yakub Al-Jarhi dari jalur putri. Syekh Haja Darwisi Muhammad As-Samarkandi. Syekh Abdul Baqi Muhammad Al-Hawajiki Amkangi As-Samarkandi bin Darwis Muhammad. Syekh Muhammad Al-Baqi Bilah bin Katli Abdus Salam. Syekh Abul Barakat Badruddin Al-Imam Ar-Rabani Al-Mujadid Al-Fisani Ahmad bin Abdul Ahad bin Zainal Abidin Al-Faruqi As-Sirhindi. Syekh Majduddin Al-Urwatil Wustka Muhammad Masum bin Imam Rabani Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Syekh Muhammad Saifuddin Arif bin Muhammad Masum. Syekh Muhammad Nur Al-Badwani. Syekh Syamsuddin Habibullah Mirzayan Janan. Syekh Waliullah Gulam Ali Abdullah Ad-Dahlawi bin Abdul Latif. Syekh Dia Aldin Khalid bin Ahmad bin Husain Al-Kurdi Al-Baghdadi An-Naqsyabandi. Syekh Sulaiman Afandi Al-Quraimi. Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi Al-Barusi Simambur Minangkabau Sumatera Barat. Syekh Sulaiman bin Hasan Az-Zuhdi Jabal Kubais Al-Maki. Syekh Muhammad Hadi bin Muhammad Thohir. Perjalanan hidup dan dakwah Mbah Hadi Girikusumo. Syekh Muhammad Hadi Girikusumo bin Mbah Thohir bin Mbah Irsyad bin Mbah Sodik Jago. Wali agung putra dari generasi wali yang mendidik dan menurunkan generasi wali, orang soleh juga. Dari beliau ditebarkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmah, ramah dan membumi oleh penerus kemursyidan Kholidiyah Naqsyabandiyah di daerah Girikusumo Demak oleh Mbah Munif Zuhri, di Kudus oleh Mbah Arwani Amin, lalu dilanjutkan putranya yaitu Mbah Ulin Nuha Arwani dan Mbah Ulil Albab Arwani, di Klaten oleh Mbah Mansur, lalu oleh Mbah Salman Dahlawi yang sekarang diteruskan oleh Gus Multazam di daerah Popongan. Mbah Hadi merupakan sosok seorang yang religius. Beliau memiliki peran yang amat besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, terutama di daerah Girikusumo. Mbah Hadi Girikusumo dipercaya sebagai sesepuh yang menandai awal dakwahnya dengan mendirikan Masjid Baitussalam yang kini berada di lingkup Pondok Pesantren Girikusumo. Mbah Hadi adalah sosok orang yang santun dan cerdas. Beliau masih keturunan wali. Pada awalnya beliau dapat isyarah untuk menyebar luaskan agama Islam. Kepala Kepesantrenan Pondok Pesantren Girikusumo, Gus Nabil Munif menceritakan, awal mula Mbah Hadi bertempat tinggal di desa Girikusumo berawal dari mendapatkan sebuah isyarat untuk membangun masjid.
Beliau berkeliling mencari tempat yang sesuai dengan isyarat yang didapatkan. Mbah Hadi mendapatkan petunjuk untuk membangun masjid dengan syarat lokasinya ada pohon jati berbentuk trisula. Saat itu Mbah Hadi sudah membangun masjid di daerah Pringapus Ungaran. Namun kemudian ada persyaratan lain, yaitu tepatnya harus ditumbuhi pohon gelagah wangi. Kemudian didapatlah di desa ini, ungkapnya, belum lama ini. Jalan pencarian Mbah Hadi untuk membangun masjid sangatlah panjang. Berdasarkan cerita beliau dipercaya sempat bertemu dengan Sunan Kalijaga pada saat itu. Suatu ketika pada tengah malam hari, Mbah Hadi mendapat petunjuk untuk membangun sebuah pusat pendidikan di tanah yang mirip dengan Mekah. Pencarian pun dimulai dan diawali dari Jatingaleh, kemudian desa Kawengen yang menjadi pusat penyinggahan Mbah Hadi. Akan tetapi tidak daerah tersebut yang dimaksud oleh petunjuk Allah. Beliau terus mencari dan berjalan ke arah utara. Akhirnya beliau sampailah di daerah yang dimaksud, sebuah hutan berantara yang dikelilingi oleh gunung, yaitu Gunung Ungaran, di sebelah barat Gunung Slamet, di sebelah selatan Gunung Solo, di sebelah timur, dan Bukit Kecil di sebelah utara yang sekarang menjadi tempat pemakaman Mbah Hasan Muhibat, Mbah Hadi. Pada saat beliau wafat di sanalah Mbah Hadi memulai membuka pusat pendidikan yang ditandai dengan didirikannya masjid sebagai tempat syiar Islam dan Masjid Baitus Salam sesuai dengan situs yang tertera di pintu masjid dalam waktu semalam. Mbah Hadi berjalan sampailah di hutan Barang yang berada di utara hutan Girikusumo atau saat ini menjadi Desa Barang. Mbah Hadi melanjutkan perjalanan hingga sampai di desa Girikusumo dan konon saat beliau wudhu, punggung beliau disentuh orang yang kemudian memberikan beliau keris kecil dan beliau berkata, "Iki kanggo wiwitan" atau permulaan. Sosok itu dipercaya merupakan Sunan Kalijaga, bisa dikatakan mitos atau bagaimana, karena kalau dipikirkan jarak antara Mbah Hadi Girikusumo dengan Sunan Kalijaga jauh masanya. Tapi walahu alam, ungkap beliau, Mbah Hadi dipercaya memiliki berbagai karomah. Salah satunya adalah dengan proses pembangunan Masjid Baitus Salam yang dipercaya hanya dibangun dalam waktu 1 malam saja. Masjid tersebut mulai dibangun sekitar pukul 9 malam dan selesai pada pukul 1 dini hari. Sebuah ukiran pada prasasti masjid menuliskan peristiwa tersebut dalam prasasti yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab pegon dan bahasanya menggunakan bahasa Jawa itu berbunyi, "Iki pengenget Masjid Dukuh Girikusumo, tahun Hijriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1228 wulan Rabiul Akhir tanggal ping 16 awit jam 09.00 dalu jam 1 dalu rampung. Yasane Kiai Muhammad Giri ugi saksekabaane wong ahli mukmin kang hadir taqabbalallahu ta'ala amin." Pada saat pencarian tanah untuk membangun masjid, beliau mendapati ular yang besar, dan menemukan pohon jati yang trisula tadi dan ditanami pohon gelagah wangi. Beliau teringat memiliki keris. Terjadilah perkelahian antara Mbah Hadi dengan ular tersebut, karena ular yang ukurannya besar akhirnya menghancurkannya pepohonan di hutan tersebut. Karena keadaan tanah pada saat itu miring, untuk meratakan tanah itu dengan kayu-kayu yang patah itu. Dan jadilah Masjid Baitus Salam pusat ilmu agama Islam. Sampai akhirnya membangun pesantren untuk tempat tinggal santri-santrinya sampai sekarang, jelasnya. Sementara itu, nama Girikusumo sendiri dipercaya memiliki makna giri berarti gunung dan kusumo berarti bunga. Apabila digabungkan menjadi Girikusumo yang memiliki arti gunung bunga atau gunung kembang. Jadi, menurut istilah desa Girikusumo adalah kembangnya gunung. Cocok dengan istilahnya karena letak Girikusumo memang berada di Gunung Ungaran. Hal ini bisa diartikan bahwa Girikusumo memang kembangnya Gunung Ungaran. Perjuangannya berhasil menjadikan daerah Meranggen, Karangawen, dan sekitarnya mayoritas memeluk Islam. Di sekitar masjid tersebut sekarang telah berkembang menjadi pondok pesantren ternama bernama Pondok Pesantren Girikusumo. Sekarang, pondok pesantren diasuh Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri,
Gus Munif. Dengan bekal sebau bangunan masjid yang lokasinya berada di kaki sebuah perbukitan yang rimbun, waktu itu Mbah Hadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai umur yang cukup panjang, sehingga memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk menyiapkan kader-kader penerus perjuangan yang dirintisnya di kemudian hari. Demikian pula dengan anak dan keluarganya. Mbah Hadi memiliki perhatian yang sangat besar, terutama dalam hal pendidikan. Perhatian ini dibuktikan dengan memodokkan putra-putranya di berbagai pondok pesantren di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, yang mampu memunculkan generasi penerus semisal Kiai Sirajuddin dan Kiai Mansur. Yang akhirnya Kiai Sirajuddin sepulang dari pondok ditunjuk untuk meneruskan program pondok pesantren yang telah dirintis ayahandanya, khususnya santri-santri muda, sementara santri tua, thorikoh, tetap dipegang oleh Mbah Hadi. Sementara Kiai Mansur ditugaskan ayahnya untuk meneruskan perjuangannya di daerah Solo, tepatnya di Desa Delanggu, Klaten. Namun Kiai Sirajuddin dikaruniai umur yang pendek oleh Tuhan sehingga beliau meninggal mendahului ayahandanya. Beliau memelopori jaringan Tharikoh Naksabandiyah yang beliau ambil baiat dari Syekh Sulaiman Zuhdi Mekah, dan melalui murid-muridnya beliau berhasil mengembangkan sampai Jawa Tengah yang berjumlah ratusan ribu orang. Setelah itu Mbah Hadi juga mendirikan pondok pesantren Giri Kusumo. Kepemimpinan pondok pesantren dipegang sepenuhnya oleh Mbah Hadi, tetapi setelah Mbah Hadi wafat pada tahun 1931, diteruskan pada Mbah Zahid. Mbah Zahid sebagai generasi kedua hanya memimpin pondok dalam kurun waktu 30 tahun. Tahun 1961 tongkat kepemimpinan pondok diserahkan kepada anak tertuanya Kiai Haji Muhammad Zuhri yang oleh para santri dan masyarakat dipanggil dengan sebutan Mbah Muhgiri, karena kondisi kesehatan Mbah Zahid semakin menurun dan meninggal dunia pada tahun 1967. Sekian itulah biografi dan perjalanan singkat Kiai Haji Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk Kiai Haji Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo lahul Fatihah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.